Oke. Mengatur, menciptakan suasana kelas yang kondusif, melaksanakan proses belajar mengajar. Yes. Oke, terima kasih Pak Husnul. Cara mengelola kelas memudahkan proses belajar. Terima kasih Bu Nina. Suatu kondisi yang dibuat untuk mengatur kondisi kelas berjalan lancar. Yes, keren. Terima kasih Bu Musrifa, Bu Arofa untuk membuat kelas menjadi hidup. Tidak ada kendala pembelajaran. Wah, kayaknya udah keren-keren semua nih. Gimana dong? Nggak perlu teori manajemen kelas nih. Ya, oke. Silakan. Suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi proses pembelajaran. Yes, terima kasih Pak Rudi, keren banget, manajemen banget ya. Fungsi manajemen lengkap ya. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, semuanya lengkap. Benar, nggak ada yang salah. Keren. Suatu upaya usaha menciptakan kondisi. Yes. Terima kasih mengatur kelas. Oke, Bu Reta, terima kasih. Bu Titu, proses pembelajaran yang efektif, menciptakan kelas yang efektif. Yes, keren. Oke. Kayaknya udah bagus-bagus semua nih. Kayaknya nggak perlu teori deh. Oke. Sudah, cukup? Cukup? Kita nyantai aja ya. Oke, terima kasih yang sudah mengetikkan tentang manajemen kelas. Semuanya benar, semuanya bagus, pengertiannya sudah cukup ya sebenarnya. Tapi biar gimana pun kita tetap harus kondisikan ya, bahwa saya harus sampaikan manajemen kelas itu sesuai dengan pokok bahasan, sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Proses di kelas kita sebagai seorang fasilitator harus kerjakan sesuai dengan rencana pembelajaran ya, yang sudah Bapak Ibu buat kemarin ya. Oke, pokok bahasan 1. Pokok bahasan 1 diambil dari indikator hasil belajar 1. Ya, seperti yang Bapak Ibu buat di RP kemarin. Nah, isinya pengertian MK. MK apa? Manajemen kelas. Kemudian tujuan manajemen kelas. Manfaat manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas. Ini sebenarnya berteori ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, ya, kita masuk, ya. Kita sering dengar kan? Kalau di dalam kelas, bukan sering dengar atau pernah mengalami, ada masalah individu di dalam kelas. Ya. Ada orang yang suka buat keributan, ada orang yang suka konfrontasi, membuka suatu konfrontasi di kelas. Bahkan ada orang yang mengejek-mengejek orang lain, bahkan ada yang memboikot, apatis. Ini masalah-masalah yang sering kita jumpai dalam kelas. Ya, kalau kelas online begini emang sulit, tapi tetap aja ada orang-orang yang seperti ini. Kalau klasikal apalagi lebih parah, kita langsung ketemu kan, face to face sama orangnya, ya, face to face di dalam kelas maksudnya luring, ya kan gitu ya. Nah yang begini-begini kita pasti sering jumpai. Ini masalah-masalah yang banyak. Kemudian ada lagi ngantuk, gimana kelas kalau kondisinya seperti ini? Nah, coba yuk, ada yang mau bicara. Kalau kelasnya seperti ini gimana yang ngajar? Kalau ada kelas yang seperti ini, Bapak Ibu? Ikut tidur. Iya, pada tidur gini. Ini biasanya kenapa ya? Kenapa Pak? Ini salah satu tugas fasilitator nih, bagaimana membangkitkan gairah belajar. Ini para mahasiswa atau para audiennya ini. Ya, mungkin dengan cara perlu speaking dulu atau bagaimana supaya mereka lebih bergairah lagi. Karena bagaimana juga kunci komunikasi, komunikatornya bagus, pesannya bagus. Kalau komunikasinya jelek ya nggak akan nyampe ini. Iya benar ya. Ada lagi? Ada lagi, terima kasih Pak. Rudi, itu kenapa semua? Soalnya sarapannya di kantinnya sekolah itu terkena racun tuh, tidur semua. Kelihatannya kena bakso itu Bu Wis. Masa bisa semua ya Bu? Iya, semua pelatih itu berarti kita sebagai pelatih harus juga lihat lingkungan yang mempengaruhi apa. Soalnya semuanya ya. Apa yang ini gimana ceritanya kalau seperti ini kan gitu ya? Kalau melihat gambar yang di situ kan semua tidur, berarti yang perlu kita perhatikan adalah mengevaluasi si fasilitator juga.
apakah jamnya, mungkin jamnya sudah siang sehingga terus intonasi untuk berbicara dan sebagainya mungkin mendayu-dayu dan sebagainya. Jadi itu perlu adanya evaluasi kepada fasilitator. Setelah itu fasilitator harus mampu membuat kelas itu menjadi seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi, mungkin perlu ice breaking dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, keren. Terima kasih Ibu Christine. Itu salah satunya. Nah, kalau kita fasilitatornya di situ gimana? Kalau kita fasilitatornya? Break dulu. Kita gimana? Break dulu, Bu. Break dulu. Breaknya ngapain? Main dulu. Ajak senam, Ajak senam, germas. Oke, ajak senam, germas, ice breaking. Terus apa lagi? Lari-lari. Ice breaking. Permainan yang menarik. Oke, keren. Udah tahu semuanya. Ya, tapi jangan sampai kelas kita seperti ini ya, Bu ya. Ya, jangan sampai kelas kita ini kebayangkan kalau kita di depan ternyata orangnya begini semua. Nah, kita sudah dapat kemarin materi pembelajaran orang dewasa. Terus mau kita apain? Bangun. Nggak mungkin kan? Ya, berarti kita harus tahu triknya. Sebagai seorang fasilitator, kita harus tahu apa yang harus kita evaluasi kalau kelas sudah kelihatan satu saja yang mengantuk, ya, daripada menular ke yang lain. Nah, si fasilitator harus siap nih. Mau buat apa gue nih? Ya, jangan maksa diteruskan baca teori, baca slide. Kebanyakan kan begitu fasilitator, nggak peduli. Ya, lihat nih, kita nggak bisa larang juga orang ini masalah fisiologi. Kalau sudah mengantuk begini, jadi please ya, sebagai seorang fasilitator harus mengerti keadaan kelas. Nah, ini perlunya kita belajar manajemen kelas, ya Bapak Ibu ya. Oke, secara teori sebenarnya manajemen kelas itu mah banyak, ya. Bisa dilihat dari Wikipedia, ya. Jadi yang seperti yang udah Bapak Ibu tuliskan tadi, semuanya sudah mencakup sih di sini, ya. Bagaimana mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif, menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta. Ada saya kasih kata merah, efektif, menyenangkan, dan ada kata motivasi peserta. Karena kita akan belajar di pokok bahasan 2 tentang motivasi. Ya, bagaimana memotivasi di dalam kelas. Kemudian, menurut Ari Kunto, bagaimana kita sebagai si fasilitator, kita bertanggung jawab terhadap kelas tadi, supaya kegiatan belajar mengajar ya tercapai secara optimal, sehingga terlaksana seperti yang diharapkan dan hasil belajar, indikator hasil belajar tercapai. Ya, itu Ari Kunto. Dan apa lagi? Suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan belajar. Ingat, makanya di awal di RP kita harus selalu buat tujuan belajar tadi. Itulah hasil belajar dan indikator hasil belajar. Ya, caranya gimana? Ada proses interaksi di situ. Jangan menjadi seorang fasilitator cuma maunya sendiri. Ngomong doang, baca slide. Tapi akhirnya komunikasi jadi satu arah. Nah, baiknya gimana? Ada proses interaksi di situ. Ada pendekatan kita kepada peserta di situ. Ya, supaya kelas jadi hidup, termanage dengan baik. Nah, siapa manajernya? Si fasilitator. Ya, dia yang tahu gimana caranya supaya kelas tadi hidup, tujuan hasil belajarnya ya, tujuan pembelajaran itu terpenuhi, tentu harus ada proses interaksi, komunikasi 2 arah ya. Karena kalau melulu dikasih baca slide, orang juga bisa baca. Serta dikasih mau masuk dalam kelas, dikasih aja PowerPoint-nya. Dia bisa baca di rumah kok. Tapi sebenarnya yang dicarinya bukan itu. Bagaimana bisa bertatap muka dengan si fasilitator, kemudian bisa berinteraksi ya dengan si fasilitator, berinteraksi dengan teman-teman yang lain ya, sehingga pembelajaran tercapai ya, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi itulah bagaimana kita bisa seorang manajer ya, manajer si fasilitator tadi memanage kelasnya dengan baik. Dan tentunya sangat dipengaruhi oleh apa? Ya, ada ketentuan dan prosedur yang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar mengajar. Jadi kondisi lingkungan
itu juga harus sangat dipengaruhi, terutama yang klasikal ya Bapak Ibu ya, terutama yang klasikal ya. Kalau kelasnya terlalu dingin misalnya seperti di Ciloto kan gitu ya, jangan paksa peserta tidak boleh pakai jaket. Nah, kalau di Ciloto biasa peserta dalam kelas itu berjaket-jaket karena memang dingin banget ya. Kemudian karena dingin terus ruangnya redup-redup. Nah, ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian terpengaruh juga oleh apa? Mungkin model slide-nya. Ya, terpengaruh juga. Nah, ini lingkungan ya, lingkungan. Kemudian ada kelas yang terlalu panas atau macam-macam. Nah, ini proses lingkungan sangat mempengaruhi manajemen kelas. Mau fasilitatornya jingkrak-jingkrak, terus dekat banget sama peserta. Oh, tujuan pembelajaran belum tentu selesai tercapai kalau lingkungan tidak mendukung, Bapak Ibu. Jadi harus dilihat juga. Itulah manajemen kelas, dilihat dari berbagai aspek. Ya, oke. Nah, ini teorinya. Jadi, manajemen kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pelatih, ya, terjadi proses interaksi edukatif untuk menciptakan memelihara lingkungan belajar. Ya, oke, ini teori. Nah, did you know, ya. Nah, ini masalah individu tadi sudah ya, ada konfrontasi, mengajak orang lain yang kurang mampu, menyerah, apatis. Tapi saya percaya kalau dalam suatu pelatihan hal-hal ini enggak. Kita orang dewasa, kita tahu etika. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang begini. Kita kan nggak bisa mengukur orang ini seperti apa. Tadinya diem, tahu di dalam kelas bikin kacau begini kan gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi, ada kelas yang nggak kompak, kelasnya sulit diatur, kelas bereaksi negatif, kelas mudah sekali, ya, kelas mudah sekali dialihkan perhatiannya, kelas sulit menerima dan menyesuaikan diri. Wah, ini kalau masalah kelas ada nih yang begini, ya. Jangan kira ngajar itu lempeng-lempeng aja. Saya terus terang jadi Widya Iswara itu dari tahun 99 Bapak Ibu. Sampai sekarang saya sudah jadi Widya Iswara beberapa tahun ya, 21 tahun. Dikurangin 3 tahun saya sebagai Direktur Medik Keperawatan. Jadi 21 kurang 3. Ya, lumayan. 19 tahun di dalam kelas sebagai Widya Iswara. Sebelumnya saya dosen. Dari tahun 92. Dosen terus. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi, dosen keperawatan gigi. Jadi kayaknya kelas tuh, aduh, seumur hidup kayaknya bisa berdiri di depan kelas terus ini. Ya, kalau sekarang kelasnya online. Kadang-kadang saya pikir, nggak enak banget kelas online ya, karena saya biasanya di kelas itu nggak mau diem, jalan sana, jalan sini, jalan sana, deketi peserta, tepuk bahu peserta. Nah sekarang nggak bisa lagi, sedih. Tapi ya harus dilakoni karena kondisi pandemi sekarang ya. Yang jelas kelas-kelas yang model begini ya, kelas-kelas model begini sering banget saya jumpai. Tapi kita harus bijak. Kalau saya sebagai dosen, karena saya pernah dosen ya, saya bisa gunakan power saya di situ. Karena kalau kita dosen, kita memberikan pembelajaran gabungan antara orang dewasa dengan andragogi dengan pedagogi. Karena dosen biasanya ditakuti. Tapi kalau sebagai Widya Iswara pasti beda banget. Full belajar orang dewasa. Nah, jadi kalau ada yang begini, apa yang mau dilakukan? Oke, ya. Sering kita jumpain ya masa-masa begini. Ya, baik. Manfaat manajemen kelas. Ya, manfaatnya ya Bapak Ibu. Nah, kita berharap tidak muncul masalah-masalah yang tadi. Tentu kembali lagi kepada kita si fasilitator. Apa yang mau kita lakukan apabila muncul masalah-masalah yang tadi, yang mengantuk, yang buat konfrontasi, saling mengejek, kelas nggak kompak, kelas melawan, aduh jangan sampai deh. Ya, makanya gimana? Ajak peserta itu seperti teman. Kalau saya nih ya, kalau saya ngajak peserta di dalam kelas, saya nggak merasa saya merasa tinggi. Tapi saya deketin peserta dan saya sama peserta itu jadi teman. Kita nih ngobrol, saya nggak mau ngajar. Karena yang mau saya kasih tahu semuanya udah ngerti.
Saya baru tadi nyampaikan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manajemen kelas. Semuanya udah tahu. Jawabannya benar semua. Terus gimana saya mau ngasih ilmu? Oh, ini manajemen kelas soal begini. Enggak, ya, karena semuanya sudah tahu. Jadi kita ngobrol aja di sini, kita diskusi. Ya, gimana kelas yang pernah Bapak Ibu alami? Karena saya yakin Bapak Ibu yang sudah di sini sebagai calon pelatih, karena belum dapat sertifikat ya, pasti semuanya pernah mengajar. Ya, di semua rumah sakit ada diklit, pendidikan, pendidikan di bagian SDM-nya, benar kan ya? Nah, saya yakin Bapak Ibu adalah bagian-bagian orang-orang pelatih-pelatih yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sendiri, dan siap mengajar teman-teman kita yang jumlahnya ratusan. Bukan mengajar lah ya, menjadi seorang fasilitator. Ya, jadi nggak ilmu baru sebenarnya sama Bapak Ibu tentang manajemen kelas. Saya cuma ngajak diskusi aja, mengingatkan ini loh yang mau kita lakukan, kan gitu ya. Jadi jangan kaku kalau di kelas, di depan kelas baca slide, kaku, diem, ya. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan itu di teknik presentasi. Ya, bagaimana menjadi seorang presenter yang baik, kemudian bagaimana bisa mengajak audiens itu dekat sama kita, ya. Kemudian kita bisa merasa audiens itu adalah teman kita. Kalau saya selalu menganggap teman kita, jadi kita cuma ngobrol biasa aja. Ngobrol, kalau kita ngobrol, terus yang lawan bicara kita diem aja, nggak nimpalin obrolan kita, nggak asik kan? Nggak asik kan? Nah, jadi saya kondisikan manajemen kelas, walaupun saya sebagai seorang pelatih, saya merasa yang audiens ini adalah sahabat-sahabat yang mau saya ajak ngobrol, diskusi. Obrolan saya nggak mau dong ngomong sendiri, namanya ngobrol. Tentu harus apa? Harus ada timbal balik. Ya, kita harus tahu hatinya mereka. Kalau kita dekat, dari awal kita sudah simpatik, dari awal kita sudah lihat, ya. Makanya menjadi seorang manajer di kelas, si fasilitator tadi, jangan tiba-tiba kita nggak tahu audiens kita siapa. Nah, itu namanya masuk jurang kalau saya bilang, ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di dalam rumah sakit nanti mengajar, ya, biasanya kan kenal-kenal semua nih teman-temannya, ya. Sekali-sekali ajak dong, ya. Jangan cuma baca slide, tapi gimana menjadi seorang fasilitator yang mengerti, yang bisa memanage kelas supaya teman-teman ini nggak bosan, teman-teman ini nggak keluar masuk. Saya yakin karena saya pernah, bayangkan aja Bapak Ibu, saya seorang direksi, ya, saya Widya Iswara, mantan Widya Iswara, terus ada pelatihan di dalam rumah sakit, kebayang nggak saya nggak boleh ngajar? Gatel kaki saya, tangan saya, mulut saya pengen ngajar, kan gitu ya. Akhirnya dikasih kesempatan sama Diklit, Bu, boleh Bu, ini tentang komunikasi. Saya ngajar. Mereka kaget semua, wah ternyata Ibu Wadir kita asik kalau ngajar. Kenapa? Jiwa kewidya iswaraan saya itu keluar. Ya, saya mengajar, saya bilang, lihat saya bukan sebagai Ibu Wadir, lihat saya sebagai fasilitator, ya, dan saya sekarang adalah manajernya di kelas ini. Please, Wadirnya buang dulu. Saya ngajar komunikasi, ya, untuk kalian semua. Wah, kaget, ya. Ternyata Ibu Wadir kalau di kelas sama di balik meja itu jauh beda banget, kan gitu ya. Kenapa? Saya mengkondisikan mereka, audiens ini adalah audiens yang saya harus melakukan mereka sebagai seorang dewasa, dan saya akan ngobrol dan diskusi sama mereka. Jangan lihat saya, jangan lihat posisi saya, tapi lihat saya sekarang adalah fasilitator Anda, kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah dekat dari hati, ya, timbul masalah-masalah kelasnya nggak timbul. Nah, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, seorang fasilitator harus selalu memotivasi, ya, harus selalu memotivasi peserta. Caranya, semua biasanya muncul dengan sendirinya. Karena kalau sudah di depan kelas, sudah hatinya, kalau saya sudah passionnya, itu pengen yang dengerin saya, yang saya ajak diskusi, itu semuanya deket sama saya. Dan saya pengen semuanya jadi ngerti, semua jadi tahu, semua jadi pinter, semua jadi bisa melakukan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Yang ketiga, kasih umpan balik positif kepada peserta.
Umpan balik positifnya apa? Macam-macam. Ya. Pada saat dia ngasih jawaban, kita kasih apresiasi. Misalnya. Ya kan, jawabannya keren. Saya berapa kali tadi bilang gitu kan? Ya, terima kasih semuanya pintar-pintar, semuanya sudah ngerti, semuanya sudah tahu, itu apresiasi. Terus dipanggil namanya, disebutin namanya, itu enak di hati dibanding kita cuma terima kasih Bapak, Bapak apa ya? Coba, oh iya Pak Rudi Handoko, gitu. Pasti nyaman. Halo Pak Rudi. Ya, oke, ya. Terima kasih. Halo Bu Eni. Bu Eni hari ini cantik banget. Ya, senang, senyum walaupun pakai masker. Seorang dokter gigi bisa ngelihat senyumnya Bu Eni. Kenapa? Senyum walaupun pakai masker orangnya bisa ngelihat. Kenapa? Senyum bisa dilihat dari sudut mata. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Itu memberi umpan balik positif. Ada interaksi di situ. Ada rasa kedekatan antara fasilitator dengan peserta. Ya. Nah, itu ada rasa sejuk sendiri sama si peserta. Itulah manfaat manajemen kelas salah satunya. Ini tadi semuanya sudah ya. Tahukah Anda bagaimana membuat kelas menjadi kondusif? Ya. Ya udah kita lewati aja ya. Kayaknya tadi udah ditulis di depan. Bu, energizer Bu, buat senam Bu, buat cerita humor Bu, buat oke, ya, dekati. Terus dari ngobrol saya juga tadi sudah, ya. Oke, kita lanjut. Pokok bahasan 2. Ya, motivasi, peserta dan konflik. Oke. Motivasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan atau power motivation. Daya pendorong, driving force, dan keinginan yang kuat dalam diri peserta untuk belajar secara aktif, kreatif, ya, kemudian efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam proses perubahan perilaku, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dilihat dari mana? Indikator hasil belajar. Karena indikator hasil belajar yang sudah Bapak Ibu tuliskan, ada 1, ada 2, ada 3. Apa tadi indikator hasil belajar kita? Kita harus kaitkan ke sana dan kita harus buat, kita sebagai si fasilitator harus memotivasi peserta untuk mengeluarkan apanya? Ide-idenya. Supaya dia mau bicara aktif. Semua dia kreatif mengeluarkan idenya. Kemudian kelas tuh jadi efektif dan inovatif. Jangan merasa, kalau belajar di BPPK Ciloto, apalagi dalam kelas, terus bahasanya ini, dibikin kayak anak kita. Diajak bercanda melulu. Diajak main-main melulu. Jangan berpikiran pendek. Ya, pikirkan bahwa di dalam tubuh manusia, kita orang dewasa, itu ada sisi kanak-kanak, ada sisi dewasa, dan ada sisi orang tua. Pada saat kita mau buat orang, ya, pada saat kita seorang fasilitator mau buat audiens, mau buat peserta dekat, ya, peduli dengan apa yang akan kita sampaikan, supaya kelas itu jadi hidup, supaya kelas itu jadi cair, supaya kelas itu lebih nyaman dan membahagiakan. Kadang-kadang kita perlu mengeluarkan sisi kanak-kanaknya peserta. Kayak sekarang, lihat. Peserta mau nih diajak begini-begini, padahal orang tua semua, ya kan? Seperti gambar ini. Lihat tuh, happy banget. Ya, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Kan kayak anak TK. Ya, kenapa? Kita perlu keluarkan begini. Karena dengan jiwa, hati yang bahagia, gembira, kelas itu masuk, kelas itu jadi hidup, pembelajaran jadi sangat menyenangkan. Dibanding cuma baca slide. Tahu-tahu peserta udah ada yang ngantuk di sana. Loh, kita nggak tahu. Ya, kita perlu yang begini. Nah, ini munculnya dari mana? Tentu si fasilitator. Dengan RP yang dia buat, kadang-kadang bisa muncul imajinasi sendiri. Ya, bisa kreasi si fasilitator sendiri tiba-tiba melihat ada yang sudah ada yang nggak nyaman nih, sudah ada yang mulai mengantuk nih, kan gitu ya. Ayo buat yang begini-begini. Kenapa enggak? Ya, jadi boleh.
Kembali lagi, seorang fasilitator harus bisa membangkitkan kelas supaya aktif, kreatif, efektif, inovatif. Ya. Saya kalau ngajar, apalagi kalau udah kelasnya, saya bukan ngajar, saya menjadi seorang fasilitator kalau kelasnya, mohon maaf, kalau jam pelajarannya udah bisa lebih dari 4 jam, 6 jam, saya udah nggak mau lagi ngomong. Saya paling kuat ngomong juga paling 2 JPL, 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Selebihnya metodenya di RP, saya sudah buat macam-macam. Pokoknya semuanya peserta harus aktif. Macam-macam metode pembelajaran yang bisa kita lakukan supaya peserta itu ceria, gembira, tujuan pembelajaran tercapai. Ya, besok dengan materi metode pembelajaran Bapak Ibu akan bisa lihat ya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan indikator hasil belajar yang sudah kita lakukan, metode apa yang perlu kita capai. Metode apa yang perlu kita lakukan di kelas supaya indikator hasil belajar tercapai. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah buat. Ada energizer strateginya, ada menyanyi, ada tepuk tangan, ada olah tubuh, ya. Ada games, macam-macam. Ini pada diam semua deh. Halo. Halo. Hai. 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 Hai, hai. Halo. Nah, gitu dong. Halo. Hai, halo. Halo. Terkesima dengan suaranya dokter. Hilang suara Suaranya mantap. Ya, kok Kayak bersemangat penyanyi begitu ini. ya? Jadi Bapak Ibu. Ini itu dicas dulu sebelum bicara. Hebat, luar biasa. Apanya, Bu? Luar Siapanya biasa. mantap. Ya, Mantap sekali. Apanya yang mantap, Ibu? Semangatnya. Suaranya dan semangatnya. Oh, suara saya? Perhatian. Suara saya hilang? Bagus, jelas. Alhamdulillah. Tadi ada yang bilang suara saya hilang. Saya jadi kaget. Ya. Sangat bersemangat, dokter. Terima kasih. Kenapa kalau saya nggak semangat, terus nanti audiensnya hilang semangatnya? Nggak mau dong, ini manajemen kelas. Betul sekali. Renyah suaranya. Anak kalau suaranya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat strategi untuk mencapai manajemen kelas ini, ya kan, energizer. Energizer tuh tahu apa Bapak Ibu? Energizer tuh apa? Merek baterai. Penyemangat. Kelas ini. Energi. Memberikan energi. Energizer. Energen. Ngecas energi. Ngecas energi, benar. Ngecas energi. Jadi energizer tuh ya yang macam-macam ya kalau di kelas ya kita bikin gimana kelasnya supaya energik selalu. Tentu diawali dengan seorang fasilitatornya. Fasilitatornya harus bisa membuat kelas energik. Jadi baterainya energizer. Ada aja. Oke, jadi energizer ini gimana kalau udah ngelihat kelas sudah mulai lemes, ya kan? Atau di awal siang-siang misalnya, ya kan? Kelas siang tuh biasanya kan udah ngantuk banget tuh, ya kan? Udah perut kenyang ini. Nah, sebelum mulai bangkitkan semangat dulu. Bangkitkan semangat gimana? Yuk kita berdiri, kita senam dulu. Senamnya apa? Macam-macam, ya. Dangdutan. Kalau saya kadang-kadang suka ngajak teman-teman dangdutan, ya kan? Kita senam, kita happy. Udah semangat nih, udah panas nih, kan gitu ya. Nah, mata peserta biasanya sudah celang. Ya, melihat kita si fasilitator. Jadi dibangkitkan semangatnya dulu. Kalau saya biasanya setiap pagi banget sebelum mulai, kemudian jam istirahat sebelum masuk kelas kita kasih lagi energizer. Ya. Nah, itu. Macam-macam. Boleh menyanyi karaokean dalam kelas, boleh nggak? Boleh. Di Ciloto mah biasa. Ya, di Ciloto biasa.
di BBK Ciloto ya. Jadi kalau melihat Widya Iswara ngajak peserta menyanyi, ya itu biasa. Kita karaokean. Nyanyi apa? Oh, nyanyinya lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Kemudian apa lagi? Tepuk tangan. Yeay. Pak Ian mungkin sudah ajarkan, sudah sebagai master of training. Tepuk tangan tuh macam-macam. Di BBK Ciloto ada tepuk salut, ada tepuk mantap, ya kan, ada tepuk semangat, ya, ada macam-macam deh, ya. Oke. Olah tubuh ini tadi senam misalnya ya. Kemudian mungkin ada games, no problem. Gimana caranya supaya kelas tetap kondusif, kelas termotivasi untuk belajar, ya. Kemudian konflik dalam kelas bisa terjadi nggak? Biasanya konflik apa saja yang pernah Bapak Ibu lihat atau yang pernah terjadi atau pernah yang Bapak Ibu alami? Yuk, halo Pak Eko. Assalamualaikum. Halo Pak Rudi. Oke, saya mau tegur-tegur deh. Halo, wah, aduh ini Pak Dokter, Pak Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau disampaikan kepada saya? Semangat sekali Pak. Semangat Dr. sekali. Nur. Bisa menjadi Bu. Kenapa Pak? Bisa menjadi energizer kami, bisa ditiru. Bisa menjadi baterai. Energizer dan energen. Iya, betul. Setelah dicas dengan energizer dan minum energen. Mulai dari awal sampai akhir bisa semangat terus. Amin, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap semangat nanti kalau jadi fasilitator ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan bisa meniru Bu. Amin, mudah-mudahan. Saya nggak tahu, saya bisa rasanya ya memang beginilah saya kalau di dalam kelas ya. Harusnya di video ya, di video jadi kita bisa lihat terus semangatnya. Ada aja, oke. Harusnya kita ke Ciloto biar ketemu langsung. Iya, ke Ciloto, Bu. Yuk ke Ciloto. Hadiahnya apa Bu? Kenapa? Yuk ke Ciloto, Bu. Pak, Ciloto asik loh, dingin. Suhu di Ciloto. Suhu di Ciloto itu antara 14 sampai 24 derajat saja, jarang lebih, selalu di bawah 20. Mantap, 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 mantap. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke konflik. Bapak Ibu, konflik pernah dirasakan? Pernah. Ya, coba cerita sama saya. Oke. Terkait dengan konflik, ini kan kita di pelatihan ini kan pembelajaran orang dewasa, andragogi. Jadi bahwa orang dewasa itu kan apalagi kalau yang dilatih itu sudah senior dan sudah mempunyai kompetensi bidang tertentu, cuma yang bersangkutan memang kompetensinya itu belum tentu sesuai dengan standar sehingga perlu pelatihan. Ini yang terkadang membuat fasilitator itu juga agak gimana begitu. Ada beberapa peserta itu yang merasa sudah senior, sudah terbiasa melakukan, meskipun dipandang dari standar pembelajaran bahwa ilmunya itu belum tentu benar, tapi karena yang bersangkutan sudah mempunyai pengalaman dan dilakukan sehari-hari di tempat kerja, menyebabkan menjadi suatu habit. Nah, suatu habit ini kan lama-lama menjadi budaya, dan inilah kadang-kadang peserta itu pada waktu ikut pelatihan tidak seperti gelas putih yang berisi air yang putih, gelas kosong, tapi tidak. Sehingga inilah yang merasa paling pintar, merasa pendapatnya paling benar, yang ini yang berpengaruh terhadap kondisivitas yang ada di tempat pelatihan. Di samping itu terkadang dari fasilitator juga mungkin komunikatornya itu cara penyampaiannya kurang
kurang pas, suaranya mendayu-dayu, terus slide-nya mungkin terlalu banyak sehingga message yang ke komunikan ini nggak nyampe. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ini salah satu yang selalu ditemukan di rumah sakit. Mohon maaf kalau saya bilang mungkin dokter-dokter senior mungkin pada saat dia menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang peserta pada saat itu misalnya ya, dan kita harus menyampaikan sesuatu karena kita baru dapat ilmunya nih, misalnya kita habis ikut workshop nih di KARS misalnya ya, dan kita harus menyampaikan sesuatu ya, kita ketemukan audiens yang seperti itu ya, itu ini paling sering. Tapi sebelum saya jawab, ada lagi atau ada yang menimpali? Ada yang menimpali? Ada, Dokter Asih. Iya, silakan Pak. Iya, Pak. Dokter Asih. Kadangkala di suasana di kelas pelatihan itu kita bisa baca orang-orang yang sengaja kayak semacam mencoba fasilitator. Jadi kadangkala orang itu lebih mengerti, tapi orang itu sengaja memberi pertanyaan yang atau memancing-mancing seberapa jauh pengetahuan daripada fasilitator ini, Dokter Asih. Ya. Jadi ya enggak ada. Kadang-kadang kita sering menjumpai seperti itu, Dokter Asih. Jadi untuk menyikapi orang-orang seperti itu mungkin ada beberapa fasilitator yang membuat catatan khusus terhadap orang-orang yang mungkin seperti itu, Dokter Asih. Oke, terima kasih, Dokter Asih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, 1, 2. Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang mau kita lakukan dengan kondisi pertama? Dengan pertanyaan yang nomor 2, kita diskusi. Pertanyaan kita minta pendapatnya, Bu. Pendapat dari orang yang ingin unjuk rasa itu, Bu. Maksudnya unjuk rasa? Unjuk rasa unjuk kepintaran itu loh. Terhadap orang yang merasa sok pinter gitu ya, audiens nih kan, dia dalam audiens seperti pertanyaan yang pertama. Kita suruh dia curhat pendapat, Bu. Oke, yes, benar. 1. Apa lagi, Pak? Kita jadikan dia kunci. Ada lagi? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan untuk yang soal yang 1 ya, benar sekali tadi jawaban yang pertama ya, kalau ada merasa orang yang sudah di audiens kita itu merasa sok pinter ya kan, dia merasa sudah tahu semua walaupun apa yang kita sampaikan ini yang sebenarnya gitu loh ya, ini yang sebenarnya, ini yang barunya nih kan gitu, dia belum udah tahu, terus dia merasa kita tuh lebih rendah dari dia ya, terima aja dulu dengan lapang dada, Pak. Ini orang pasti macam-macam kepalanya, ya. Sedang kita dari satu ibu saja bisa beda-beda, apalagi audiens, ya. Satu rumah sakit yang akan kita sampaikan ilmu baru nih, misalnya, ya. Terima aja dulu, tapi kondisikan orang yang sok pinter tadi itu jadi kunci. Kunci apa? Yang kita ajak diskusi. Gini loh Bu, misalnya. Kalau menurut Ibu gimana? Ini gimana? Nah, dia jadi merasa terhargai. Ya, dia merasa terhargai, tapi tetap saja dengan rendah hati. Ya. Tatap mata saya. Kadang-kadang tanpa bicara, kita lihat dengan mata saja, kalau dia mengerti, dia tahu kok. Ya, kalau saya biasanya gitu. Saya dekati, please tepuk bahunya, ih Ibu keren, ih Bapak keren. Kemarin saya dapatkan yang begini, Pak. Yuk kita diskusikan, kita kasih tahu sama teman-teman kita. Kan gitu. Jadi didekati dengan hati. Ya, jangan kita juga sok kaku. Dia kaku, sadar kaku, konflik. Habis di depan peserta, malu. Ya, jadi gimana? Kita dekati, kita panggil namanya dengan lembut, dengan baik, tepuk bahunya, misalnya. Nggak, masa sih orang dewasa nggak bisa lulu dibuat kayak gitu? Ya, Bu, masa laki-laki sama laki-laki tepuk-tepukan? Beda, ya, pasti bisa. Insya Allah, kita merendah aja. Ya, kita tahu yang sebenarnya.
ya, tapi dia tetap diajak. Jadi dia merasa dihargai. Orang dewasa itu butuh dihargai. Orang dewasa itu perlu diperhatikan. Orang dewasa itu perlu dilihat, oh aku nih punya ilmu. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai bijak? Ya, karena kita orang yang di depan. Ya, jadi itu salah satunya ya, Bapak Ibu ya. Ya, gimana caranya? Jangan sampai muncul konflik dan bisa dilihat oleh orang banyak, audiens yang lain. Ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi apa Pak? Mohon maaf, aduh ini sudah lolita. Ada audien yang sifatnya tahu tapi ngetes fasilitator. Oke. Ngetes, misalkan dia sebenarnya udah tahu, cuma ingin tahu sejauh mana kompetensi fasilitator. Oke, no problem. Saya sering banget ini. Ini pengalaman saya. Saya ini penyuluh anti korupsinya KPK. Ya kan? Saya berlisensi atau disertifikasi oleh KPK menjadi penyuluh anti korupsi. Pada saat saya pernah ngajar anti korupsi di salah satu pelatihan, ya Kemenkes, pelatihan apa saya lupa, TOT, Training of Trainer Perubahan Perilaku, KPP, Komunikasi Perubahan Perilaku. Saya tidak tahu kalau salah satu pesertanya adalah Widya Iswara dan beliau ini adalah mantan inspektur, kebayang, inspektur kesehatan, mantan kepala Itjennya Kemenkes. Saya ingat banget. Ya, namanya Dr. Ryan. Ya, saya kaget banget di situ karena pada saat saya menyampaikan sesuatu, dia nanya dan saya tersudut di situ. Ya kan, Ibu tahu apa? Dia bilang gitu. Saya yang masih baru belajar, baru lulus sebagai penyuluh anti korupsi baru berapa bulan, saya tidak tahu beliau siapa, tapi saya langsung, mohon maaf Pak, yang setahu saya, mungkin bahasanya begitu ya, setahu saya dan yang menurut yang saya baca adalah begini. Kalau Bapak mungkin lebih tahu, kita diskusi. Ya, mohon izin Pak, saya bisa belajar dari Bapak juga. Kita diskusi, karena kebetulan yang saya sampaikan adalah hasil persoalan atau hasil latihan pada saat saya dilatih menjadi penyuluh anti korupsi. Saya tidak tahu banyak. Kalau Bapak tahu banyak, mungkin bisa kasih masukan. Mohon maaf Pak, izin, merendah aja dulu. Ya, akhirnya dia luluh sama saya, alhamdulillah, dan kita jadinya diskusi. Jadinya Ibu suaranya hilang ya? Lebih jelas. Mas Rudi suaranya hilang. Jelas. Suaranya jelas. Jelas suara saya? Ya. Jelas Bu, suaranya Bu. Jelas. Bu Wis perlu energizer mungkin. Perlu energen Bu Wis. Jadi Bapak Ibu, kalau ketemu yang suaranya Ibu hilang ya? Enggak ya. Jadi kalau ada yang ketemu seperti itu langsung dekati. Ya, kita ajak diskusi. Ya, kalau memang mohon maaf kalau saya mungkin belum banyak tahu, tapi Bapak mungkin lebih tahu, kita diskusi Pak, kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya juga takut salah karena kebetulan yang saya tahu cuma yang apa yang saya sampaikan, kan begitu. Ya, mohon izin Pak, boleh bicara sebentar, sedikit supaya teman-teman lebih tahu. Ya, cara bicaranya, cara komunikasi. Akhirnya beliau yang Bapak mantan kepala inspektorat ini, inspektorat Irjennya Kemenkes yang ngurusin semua permasalahan korupsi se-Kemenkes adalah beliau kan. Jadi semua kasus dia tahu. Ya, dia ceritakan semuanya. Selesai, saya assalamualaikum, ya, saya baru dibisikkan itu kepala Itjen, mantan kepala Itjen yang sekarang sudah jadi Widya Iswara. Ya, dia langsung ke depan datangin saya, salam. Kita tos-tosan. Sesama Widya Iswara tidak boleh saling mendahului katanya. Ya, jadi memang dia nguji tapi sambil main-main. Akhirnya bercanda, kita kompak, akrab. Itu pada saat saya menjadi pengajar anti korupsi di kelasnya beliau. Nah, minggu depannya saya jadi peserta TOT. Beliau yang ngajar anti korupsi. Begitu lihat saya, kita langsung tos duluan. Aduh, saya ketemu anti korupsi. Dia bilang, sekarang gantian. Dia yang ngajar, saya jadi peserta. Kita tos-tosan dan sampai sekarang kita masih kompak, kita sering diskusi. Ya, jadi tergantung bagaimana kita mendekati ya, Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai terjadi konflik. Mungkin itu ya, sedikit ya cerita
pengalaman saya, mudah-mudahan berkenan lah ya, karena yang namanya konflik ini pasti selalu ada di dalam kelas. Ya, ini teori lah. Oh, saya nggak mau panjang-panjangin lah teori konflik itu apa, perkelahian, peperangan, perjuangan, wah konfrontasi, ini definisi ya. Oke, ketidaksepakatan. Oke, ini teori ya, Bapak Ibu ya. Kemudian persepsi. Oh iya, saya OTW ya, OTW. Ada kepercayaan bahwa aspirasi pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Oke, teori. Nanti saya kasih aja ya materinya ya. Nah, jadi konflik itu perbedaan individu dengan individu, ya, kelompok dengan kelompok yang bersifat antagonis yang tersifat karena kepentingan yang dihalang-halangi atau akan dihalang-halangi. Oke, ini teori ya. Menghalangi pencapaian sasaran, kehilangan status, saling ketergantungan, kehilangan otonomi sumber. Oke, teori Bapak Ibu bisa baca. Oke, saya tetap harus sampaikan. Tapi dari apa yang kita diskusi tadi, saya tahu Bapak Ibu mengerti tentang konflik. Ya, perbedaan individu, perbedaan latar belakang, ya sumber-sumbernya macam-macam ya. Perbedaan latar belakang seperti persoalan tadi, ya, latar belakang, kebudayaan, pendidikan, pribadi, ya, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam satu organisasi. Oke. Dalam diklat ada positifnya. Karena dengan adanya konflik bisa melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem serta prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Ini perlu ada konflik sehingga muncul sesuatu inovasi yang baru. Muncul keputusan-keputusan yang inovatif, muncul ide-ide, muncul persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Jadi konflik itu juga perlu dalam satu organisasi. Ya. Nah, kalau dampak negatif begini nih, Mbak enak. Ya, Bapak Ibu ya, Mbak enak, komunikasi terhambat, mengganggu keeratan, mengganggu kerjasama, ada ketidakpuasan. Ya, pada dasarnya kalau sudah terjadi konflik harusnya selesai sampai di situ. Boleh kita gotong-gotongkan di ruangan itu, boleh kita diskusi sehingga timbul satu keputusan. Tapi begitu selesai, salam. Konflik selesai. Makanya saya bilang, saya ingat banget begitu saya selesai mengajar, assalamualaikum, si bapak tadi yang menguji saya tadi langsung ke depan kelas, salam saya gitu, mohon maaf Pak, saya juga baru dibisikkan, ternyata bapak mantap. Malu saya nggak ada apa-apanya, saya yang masih muda banget, si bapak yang mantan kepala Itjen, ya, dan dia tahu semua tentang permasalahan korupsi. Saya yang anak kecil, kalau saya bilang saya anak kecil, berdiri di depan kelas, saya ngajarin seorang gajah yang selalu mengatasi masalah korupsi di Kemenkes. Duh, malu banget saya, ya. Tapi akhirnya apa? Konflik selesai dengan adanya jabatan tangan, ya. Kita jadi kompak, kita bisa saling tos, semangat, bahkan dia bilang, sesama Widyaswara tidak boleh saling mendahului. Ya, oke. Ya, jadi konflik harus selesai pada saat setelah terjadi keputusan dan sudah terjadi kedekatan. Nah, ini solusi. Bisa win-win solution, itu namanya kolaborasi. Ini belum makan ya. Bisa kompromi, ya. Jika jumlah yang diperebutkan terbatas, jika posisi dengan lawan itu sama kuat. Oke, ini teori lah. Bapak Ibu tahu dong, ya. Pada dasarnya kembali ke hati nurani. Ya, bagaimana menyelesaikan konflik. Kemudian ada negosiasi teorinya. Jika kita tidak salah, lawan benar, solusinya sesuaikan dengan lawan. Ya. Sesuaikan dengan kompetisi. Jika kita kuat, kita merasa kita benar. Dan lawan kita itu salah. Dia lemah. Ya kan? Nah, ini kompetisi. Kemudian menghindar. Cuma masalahnya sudah lepaskan hati. Ya, hati ikhlas, bismillah. Lupakan. Remotasnya nanti Bu. Ya. Biasanya di kota macam ya, pemilihan solusi. Ingat, kita berkonflik dengan siapa? Nah, ya kan? Kalau kita konfliknya contoh dengan tukang becak dan pejabat, tentu solusinya berbeda, ya kan? Dan sebisa mungkin kalau konflik minimalis. Apa nggak mau remote AC? Orang banyak.
Mohon maaf Bapak, Ibu, Ibu yang tolong di-unmute. Tolong di-mute. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang terakhir. Pokok bahasan kita yang terakhir, bagaimana mendesain kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini kalau klasikal ya Bapak Ibu ya. Klasikal. Saya yakin kalau di rumah sakit nanti pasti klasikal banyak kan. Kalau kita bikin satu pelatihan di rumah sakit klasikal, ayo di auditorium jaga jarak, maksimal sekian orang kan gitu ya, bolehlah. Ya. Dengan pelatihan yang macam-macam di rumah sakit. Nah, ini kalau misalnya kelas Yusef. Kelas Yusef. Kalau orang dewasa, ya, belajar orang dewasa, klasikal itu kelasnya itu biasanya seperti ini. Bentuknya U. Kenapa? Dengan begini, seorang fasilitator akan bebas berjalan di tengah. Bisa saling dekat kepada peserta. Dan biasanya satu kelas jangan lebih dari 30 orang, 20 sampai 30. Dengan begini, interaksi berjalan. Semuanya di depan. Jadi kelas yang paling bagus, kalau kita mempunyai prinsip belajar orang dewasa, desain kelasnya yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini Widya Iswara atau fasilitator, ini media pembelajaran, media itu macam-macam ya, nanti kita belajar dengan Pak Yan. Kemudian ini layar, ini whiteboard dengan berbagai medianya, kemudian pesertanya. Nah, si Widya Iswara ini bisa dekat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia bisa saling dekat. Bisa bersentuhan malah kalau misalnya tidak pandemi. Ya, seperti saya bilang, saya kadang suka tepuk bahu, ya, saya suka tepuk tangan yang lagi ngobrol, yang bukan yang lagi ngobrol supaya terjadi kedekatan, kan gitu ya. Oke, kontak mata kita juga enak sama peserta, nggak ada yang sembunyi-sembunyi di balik badan temannya. Ya, ini kalau kita belajar orang dewasa, desain kelasnya seperti ini sangat bagus ya. Oke, jadi ada U, ada V, ada tapal kuda, tapi kondisinya semuanya di depan, nggak ada yang di belakang. Ini kalau udah banyak biasanya pesertanya, atau kelasnya sempit. Kalau udah begini, orang Indonesia itu paling suka duluan ke sini, posisi paling belakang. Alasannya macam-macam. Oh, saya beseram. Jadi saya harus di belakang aja. Wah, macam-macam lah, ya. Benar nggak? Bapak Ibu di sini kalau ada kelas yang modelnya seperti ini, mau di depan apa di belakang? Depan. Depan, Bu. Ah, masa? Belakang. Belakang. Kenapa kalau di belakang? Biar bisa cepat keluar. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Pasti sukaan di belakang. Macam-macam alasannya. Ya itu tadi saya bilang. Tergantung fasilitator, Bu. Bisa. Ya, fasilitator. Kalau seperti dokter gigi AC ya di depan dong. Saya dulu ini cerita. Saya dulu waktu S2, saya kebetulan S2-nya kan di UI ya. S2-nya udah tua-tua lah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, maklum lah, kita kiriman dari daerah. Saya waktu itu masih umur 32 dan itu berapa umur saya? 30. Dan pada saat itu saya paling kecil gitu loh. Karena yang ikut tuh rata-rata pejabat dari Riau dan umurnya bahkan ada yang 52 tahun ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita tahu nih, kalau kan kelas seperti ini ya, kalau kita kuliah kan kelas seperti ini. Nah, pada saat kita tahu yang ngajar kan gini nih, yang ngajar hari ini bapak ini, kan gitu kan. Yang ngajar hari ini bapak ganteng. Terus yang ibu-ibu semuanya di depan. Memang dikondisikan sama kelas yang kompak. Ibu-ibu di depan semuanya. Si bapak-bapak ngalah. Kita belakang. Nah, kebalikannya. Kalau pengajarnya, dosennya adalah ibu yang cantik. Yang ibu-ibu semuanya ngalah di belakang semuanya, yang bapak-bapak di depan. Jadi kalau bapak bilang begitu, saya bukan merasa sok cantik, enggak, tapi ada yang bilang itu. Saya juga ingat waktu saya kuliah S2 dulu,
Kalau yang ngajar bapak-bapak ganteng, si bapak-bapak mahasiswa udah tahu tuh, kita di belakang, kita di belakang, kita di belakang. Ibu-ibu udah masalahnya. Jadi kalau kelasnya seperti ini, kalau saya bilang nggak adil, ya. Jadi enaknya kelasnya yang itu tadi, Yusef, Papal Kuda, atau Fisek. Kalau belajar orang dewasa, semuanya seperti itu. Kalau begini orang berebutan di belakang, nggak enak. Ada ketidakadilan, saya bilang. Kurang melaksanakan prinsip belajar orang dewasa. Kecuali kelasnya itu sempit banget. Ya, kecil. Ya, kalau sekarang sih enggak lah ya. Oke. Nah, kenapa susunan meja dan kursi bermanfaat apa? Ada komunikasi pengajar dengan peserta. Ada memberikan suasana baru. Ada dengan berubahnya posisi. Nah ini nih, berubahnya posisi duduk. Kalau misalnya tadi ya, terus posisinya mau di tengah aja, biar di tengah terus menghadap layar. Ya, kalau kami di BPPK Ciloto itu biasanya kan pakai nama tuh, pakai name desk di atas meja ya. Itu biasa kita suka tukar-tukar. Terus biar orangnya interaksinya nggak itu sama itu aja, tapi bisa berinteraksi sama yang baru lagi, besoknya yang baru lagi, besoknya yang baru lagi. Jadi kadang-kadang peserta udah tahu, ini kalau master of trainingnya Bu Asi, ini gawat nih, pasti besok posisi duduk kita udah ditukar-tukar sama dia, kan gitu. Jadi suka mereka datang cepat. Nah, siapa yang datang cepat saya kasih, silakan Pak mau duduk di mana, silakan bawa name desk-nya. Dia duduk. Bu, boleh izin nggak Bu? Saya pengen duduk dekat sama ibu yang itu, misalnya. Oh silakan, ya silakan. Kalau yang rajin datang duluan, saya biasa kondisikan begitu. Boleh. Bapak sekali ini mau deket ibu yang mana? Ya kan, dia ambil nama ibu ini, dia deketin. Wah, ini kayaknya bisa semangat terus nih belajar sampai sore Bu, katanya. Saya bakalan duduk dekat ibu ini. Nggak apa-apa. Kita positif thinking. Modus sedikit. Ya, positif thinking. Ya, jadi Bapak Ibu, begitulah kira-kira. Ya. Kemudian apa lagi? Penataan cahaya. Cahaya dalam kelas ini perlu, yang tadi saya bilang. Ya, kalau cahaya dalam kelas itu terang, benderang, kita semangat. Tapi jangan menyilaukan. Ya, karena pencahayaan yang kurang tepat bisa melelahkan mata pembelajar dan konsentrasi pecah. Ya, jadi harus dilihat bagaimana proses ya pembelajaran yang dipengaruhi oleh cahaya. Ini lingkungan fisik pengaruh ya. Oke, suara juga pengaruh. Suara tidak tepat, terlalu keras, bergaung, ini juga sangat pengaruh ya. Penataan suhu. Nah, ini suhunya yang tadi saya bilang susah kalau di Ciloto. Suhu yang ideal itu 24 sampai 27. Nah, di Ciloto sering 20 di bawah 20 derajat. Terus gimana? Ya, kami sih bolehin aja peserta kalau ada yang pakai jaket. Ya namanya dingin. Ya. Jadi kalau misalnya terlalu dingin karena AC kita bisa kondisikan. Tapi kalau di Ciloto gimana? AC-nya AC alam. Nggak bisa. Ya, jadi pertimbangan suhu juga harus kita lihat. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Ada yang mau kita diskusikan? Saya masih punya waktu. Oke, 5 menit. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu, saya mau menanyakan tentang konflik. Ya. Konflik yang dijelaskan di dalam teori ini adalah konflik yang berhubungan dengan mata pelajaran atau materinya. Tetapi bagaimana kalau ada suatu konflik di kelas itu, tetapi tidak ada hubungannya dengan materi yang akan di pelatihan itu. Misalnya konflik pribadi. Apakah itu juga menjadi tanggung jawab panitia atau fasilitator yang memberikan materi ini, Bu? Baik, terima kasih Ibu. Kalau misalnya konfliknya pribadi, misalnya ada dendam kesumat tertentu antar peserta, ya kan, sehingga pada saat di kelas pun ke bawah-bawah, mungkin begitu ya. Rasanya nggak logis ya kalau kita ikut menyelesaikan. Ya, itu urusannya mereka, tapi kondisikan saja kalau kita sebagai manajer atau kita fasilitator di situ, mungkin bisa secara dengan bijak mendekati keduanya, ya, mungkin membisikkan sesuatu atau apa, gimana caranya supaya suasana kelas juga tetap bisa ideal dan pembelajaran bisa kita selesaikan.
kalau memang tidak ada hubungannya ya Ibu ya. Ya, mungkin secara bijak kita deketin aja ya, kita baik-baik bicara atau bisa lewat panitia karena memang sangat tidak terkait dengan pembelajaran, bisa jadi ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Konflik keluarga. Iya bisa jadi ya Pak. Pengalaman kami Bu, gimana? konsepnya TTM hingga sampai menjadi lebih jauh lagi. Jadi awalnya TTM ya yang sama dijelaskan Ibu tadi, boleh saya duduk di sebelahnya Ibu ini dan sebagainya, setiap saat pertemuan ada seperti itu. Dan lama-lama akhirnya menjadi keterusan TTM itu gitu. Apa itu PTM Bu? TTM, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Tapi mesra. Ya itu karena fasilitasi itu. Kalau ini emosi bisa ngelihat nih, wah ini kalau ternyata pelatihannya lama terus duduknya di situ-situ aja, hati-hati. Harus bisa pengalamannya Pak Rudi. Memang pelatihannya lama Ibu, 3 bulan. Nah itu akhirnya menjadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, bukan konflik itu. Itu ini bukan sesuatu hal yang dilarang. Itu side effect itu. Side effect benar. Bu, nggak konflik Bu, benar. Ini side effect dari suatu pelatihan. Hati-hati, harus bijak ya. Tapi saya pikir kalau masalah pribadi, panitia enggak lah sampai harus ikut mendalami ya. Itu urusannya mereka orang dewasa. Dia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Yang kedua optimasi kita. Kamu nanti karena kita ada terima kasih Ibu. Oke, terima kasih pengalaman Ibu. Jangan-jangan ada yang pernah ngerasain nih. Pernah TTM. Saya tadi mikirnya PTM, penyakit tidak menular ya. Rupanya TTM, teman tapi mesra. Oke. Tapi kalau di Ciloto biasanya enggak. Ya. Tapi kalau dia sama-sama single sih kita dukung. Kalau sama-sama single kita dukung. Biayanya mana? Single berarti tidak ada konflik dong Bu. Tangan aja loh. Sama single kan nggak konflik. Iya, tapi kalau misalnya yang ini ya jangan, ya harus bisa lah. Mungkin secara pribadi di luar kelas bisa ya kita dekatin lah secara bijaknya gimana ceritanya, jangan sampai terjadi konflik yang besar gegara pelatihan ya. Di unmute berapa? Suaranya di unmute. Enggak apa-apa, tulis saja. Di mute. Yang lain di mute itu yang lagi. 3 box kamu beli ya? Totalnya ada 3. Kirim. Iya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita langsung masuk ke penugasan karena sudah waktunya kita harus masuk ke penugasan. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan berkenan di hati ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Ya, simpulannya tentang manajemen kelas ini ada 3 aspek. Ya, kita harus lihat kepentingan dan hak peserta sebagai orang dewasa itu perlunya apa, ya, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai. Ya, seorang dewasa itu maunya apa? Oh, orang dewasa itu maunya dihargai. Oh, orang dewasa itu maunya selalu dikatakan benar. Oh, orang dewasa itu selalu pengen didekati, selalu pengen diapresiasi, tidak mau disalahkan dan lain-lain. Ini terkait di manajemen kelas bagaimana kita bisa mendekati peserta. Ya, kemudian dia perlunya kepentingan dukungan sarana pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Makanya itu perlu persiapan. Sarana prasarana apa yang disiapkan? Bagaimana medianya? Bagaimana metodenya? Bagaimana kita cara menyampaikannya? Sehingga kelas termanage dengan baik oleh si fasilitator. Ya, oleh Ibu. Yang ketiga, perlunya dukungan lingkungan kelas. Lingkungan itu apa saja? Ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologi, dan lain-lain. Terkait dengan penataan suara, terkait dengan desain, dan lain-lainnya yang sudah saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Kita mau masuk kelas breakout ya. Ini sudah masuk. Sekarang sudah 9.16. Oke. Bapak Ibu, kita akan breakout. Kita akan bagi menjadi 3 kelas, ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelas.
Penugasannya seperti ini, Bapak Ibu mungkin bisa screenshot. Ya, bisa screenshot seperti yang diajarkan Pak Sahrani kemarin, PRTSC, ya. Nah, diskusikan strategi memotivasi peserta. Peserta dibagi dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok mendapat tugas mendiskusikan strategi melalui peserta, ya. Saya kira kelompok sudah dibagi dari admin BPPK Ciloto, Kang Raffi sudah ya? Siap, Ibu. Oke, kelompok sudah dibagi. Kelompok 1 atau kelas 1 itu mendiskusikan situasi apabila ada peserta yang kurang fokus, acuh tak acuh, apatis, pasif. Kemudian kelas nomor 2, kelas kedua atau kelompok 2, situasi peserta sulit dikendalikan karena ada peserta yang nggak puas. Nah, kelas ketiga, situasi peserta nggak semangat nih, ngantuk, energinya menurun. Nah, nggak pakai baterai energizer tadi ya, karena kondisi kelas nggak nyaman. Nah, masing-masing kelompok menentukan strategi memotivasi peserta sesuai situasi kelas, kemudian memperlihatkan cara melakukannya di hadapan pelatih, dan kelompok lainnya nanti di dalam kelas besar, dan ini dipresentasikan. Dengan durasi presentasi nanti di kelas besar, masing-masing adalah kelompok akan mempresentasikan selama 5 menit. 5 menit aja. Jadi tolong nanti setelah dibagi oleh Kang Rafli, di breakout, Bapak Ibu cepat tulis. Untuk kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, tulis presentasi. Dan tunjukkan di kelas besar nanti. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di kelas besar. Saya akan masuk di kelas, saya di kelas berapa, Kang Rafli? Nanti saya langsung invite di... Ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu bisa yang bisa saya sampaikan. Saya punya sedikit kata bijak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di kelas breakout. Kemudian nanti kita ketemu lagi di kelas besar. Ya, oke. Yuk, silakan Kang Rafli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu masuk. Ya, sama-sama Bu Asih. Masuk ke masing-masing yang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Tinggal diklik saja join. Dan registrasi, kemudian tenaga gizi nanti akan disusul oleh fasilitator masing-masing. Registrasi,